Bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkan syarat wajib berzakat fitrah. Kapan seseorang di antara kita wajib menunaikan zakat? Orang yang wajib menunaikan zakat adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Kalau dia nggak memenuhi syarat, dia bebas, nggak wajib berzakat fitrah. Saya tegaskan lagi, yang kita bahas di sini adalah zakat fitrah ya. Saya nggak bicara tentang zakat mal, zakat pertanian atau apapun. Saya bicara tentang zakat fitrah. Orang kapan wajib berzakat fitrah? Apabila dia memenuhi syarat. Apa aja syaratnya? Ada 3. Yang pertama Islam. Yang pertama orang Islam. Orang non muslim gak wajib berzakat. Free dia, orang bebas. Kita yang wajib berzakat orang Islam. Nah, itu pertama. Yang kedua, menjumpai akhir bulan suci Ramadan dan awal bulan Syawal. Kenapa demikian? Sebab di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nas zakatul fitri min Ramadan. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW telah memfardukan kepada manusia sekalian zakat fitrah dari bulan Ramadan. Lihat, al-fitir di sini yang dimaksud dengan fitir adalah hari raya Syawal. Al-fitir di sini, ya. Tetapi dalam hadis tersebut disebut juga min Ramadan, dari bulan Ramadan. Artinya zakat itu berkaitan dengan bulan Syawal dan bulan Ramadan sebagaimana di dalam hadis ini. Dari sini ulama menyatakan syarat wajib berzakat adalah orang yang menjumpai Ramadan dan Syawal. Orang yang hanya menjumpai Ramadan tapi nggak menjumpai Syawal, maka dia nggak wajib berzakat fitrah, nggak memenuhi syarat. Atau hanya menjumpai bulan Syawal tapi nggak menjumpai bulan Ramadan, juga demikian, nggak wajib berzakat fitrah. Yang wajib berzakat fitrah adalah orang yang Islam yang menjumpai Ramadan dan Syawal. Bagaimana itu maksudnya? Ini dijelaskan di sini. Titik temu saat-saat tersebut adalah saat terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kita kan ini kalau bulan Hijriyah itu kan dimulainya dari maghrib, iya kan? Ya, hari yang baru itu dimulainya dengan malam baru hari. Ya, kayak sekarang nih kita malam apa? Malam Ahad. Ya, malam Ahad. Malam dulu baru hari Ahadnya. Ntar terbenam matahari besok masuknya tuh malam Senin. Ya, taib. Jadi mulainya malam dulu. Ya, terbenam matahari itu saat pertama apa namanya? Hari atau malam yang baru. Dalam bulan Hijriah seperti itu. Nah, tatkala terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan. Hari terakhir bulan Ramadan katakan tanggal 29 atau 30. Saat terbenam matahari berarti masuk 1 Syawal. Iya kan? Nah, terbenam matahari itu, titik itu tuh, saat itu orang yang masih dalam keadaan hidup Islam dan keadaan hidup di saat detik-detik terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan, maka dia itu mendapatkan sesaat dari Ramadan dan sesaat daripada bulan Syawal. Nyambung? Nah, orang yang dalam keadaan hidup di detik-detik itu, maka dia memenuhi syarat wajib berzakat. Jelas? Jadi alhamdulillah kita sekarang hidup dapetin Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur. Sampai lebaran, sampai lanjut lagi lewat lebaran. Nah, kalau kita masih panjang umur sampai lebaran, ya, maka kita memenuhi syarat. Kita dapetin Ramadan, kita dapetin Syawal dalam keadaan Islam insyaallah. Artinya apa? Kita wajib berzakat. Paham? Nah, sekarang ada orang bulan Ramadan dalam keadaan hidup. Belum lebaran meninggal. Wajib berzakat apa enggak? Kenapa? Kan dia dapat Ramadan tapi enggak dapat Syawal. Jelas? Ya, enggak dapat Syawal. Sebab syaratnya dapatin Ramadan dan Syawal. Ada lagi bayi lahir ya Isya.
malam takbiran. Wajib berzakat fitrah apa enggak? Kenapa? Kan dapetin malam takbiran dia. Ya tapi dia enggak dapetin Ramadan. Lahirnya habis Isya. Kalau lahirnya sebelum maghrib, dia memenuhi syarat. Lahirnya sebelum maghrib, ya, brojol tuh sebelum maghrib, toto Allahu Akbar, dapetin Ramadan, dapetin kewajiban zakat fitrah, udah dipikul oleh orang tuanya. Ya ini bayi, bagaimana mau ngeluarin? Yang jadi penanggung jawabnya adalah orang tuanya. Tapi kewajiban sekarang kena dia atas orang tuanya. Jelas? Baik. Yang pertama Islam, yang kedua menjumpai akhir Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini syarat yang ketiga yang penting, memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu yang ia butuhkan untuk mengurus keperluan diri dan keluarga yang wajib ia nafkahi untuk dirinya, untuk orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya dan malamnya. Bagaimana itu? Kita nih, ya, kalau punya makanan, punya kebutuhan pokok, kita memiliki kebutuhan pokok. Saya bilang kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok punya sehari semalam. Punya kebutuhan pokok, kita memiliki kebutuhan pokok untuk satu hari satu malam. Jelas? Berupa makanan, pakaian, tempat tinggal untuk bernaung sekalipun menyewa, sekalipun belum bayar, ya. Tapi kita punya tempat bernaung untuk diri kita dan untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kita punya istri, punya anak, wajib kita nafkahi, ya kan? Nah kita memiliki kebutuhan pokok sehari semalam itu, dari pakaian, makanan, tempat tinggal, untuk diri kita dan untuk setiap kepala yang wajib kita nafkahi. Ya, jelas? Terus ada lebih. Tatkala kita punya kelebihan dari itu, maka kita wajib berzakat fitrah. Tapi kalau kita nggak punya lebih, kita nggak memenuhi syarat, nggak wajib berzakat fitrah. Jelas? Jadi hitungannya kapan? Kalau punya lebih. Kalau nggak punya lebih, pas segitu aja, ya, pas-pasan segitu aja, ya. Cuman punya, dia memiliki kebutuhan makanan pokok untuk satu hari semalam bagi dirinya, orang-orang yang wajib dia nafkahi, nggak lebih dari itu, nggak ada lebih sama sekali, walaupun sedikit nggak ada lebihnya, maka dia tidak wajib berzakat fitrah. Tapi kalau ada lebih, maka dia wajib berzakat fitrah. Faham gak kira-kira? Nyambung gak? Nah, saya perjelas lagi. Yang dimaksud dengan sehari semalam ini adalah malam hari raya dan harinya. Sebab kan malam duluan, ya kan? Untuk malam hari raya dan hari raya, semalam dan sehari. Itu yang dimaksud. Faham? Ya. Jadi kalau nanti itu pas malam takbiran, tatkala terbenam matahari, kita lihat, oh, saya udah memiliki, pas takbiran tuh, pas terbenam matahari hari raya, kita dapetin diri kita memiliki kebutuhan pokok dari makanan, minuman, tempat tinggal untuk diri kita, orang-orang yang wajib kita nafkahi, terus ada lebih. Maka saat itu kita memenuhi syarat wajib berzakat. Tetapi kalau memang keadaan kita susah, ya, kita nggak punya, bakal diri kita nggak punya, apalagi bakal orang yang wajib kita nafkahi. Kan ada orang yang susah juga, ya, di luar sana. Maka orang yang semacam ini dia nggak wajib berzakat fitrah. Kira-kira paham nggak? Kira-kira jelas nggak? Ya.
Kalau ini jelas, kita lanjut. Di sini disebutkan halaman 12, apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat di atas, maka dia diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Ya. Walaupun di lain sisi dia seorang mustahik yang berhak menerima zakat. Malam terbenam matahari, saat terbenam matahari, hari terakhir bulan Ramadan, masuk Syawal, dia ini punya kebutuhan pokoknya dari pakaian, makanan, tempat tinggal untuk dirinya dan keluarga yang wajib dia nafkahi. Ada lebih sedikit, wajib kan berarti dia memenuhi syarat dan wajib berzakat fitrah. Tetapi juga dia mikul utang banyak. Orang yang mikul utang banyak berhak terima zakat gak? Berhak terima zakat. Lihat, di saat yang bersamaan dia wajib menunaikan zakat fitrah. Sebagaimana juga dia berhak menerima zakat. Contoh yang lain, dia memenuhi syarat, tetapi juga malam takbiran dia pengen mudik, nggak punya ongkos. Nah ini namanya ibnu sabil. Berhak terima zakat gak ibn sabil? Berhak terima zakat. Sekalipun di saat yang sama dia memenuhi syarat wajib berzakat fitrah, dia wajib berzakat fitrah sebagaimana dia juga berhak menerima zakat. Paham? Makanya di sini dijelaskan apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat di atas, maka dia diwajibkan menunaikan zakat fitrah. Walaupun di lain sisi dia seorang yang mustahik. Tadi saya kasih contohnya. Kemudian juga kalau memang dia wajib menunaikan zakat fitrah, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya. Ya. Dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Siapa aja yang wajib dia nafkahi? Istri, dia wajib nafkahi. Zakat fitrahnya bukan istri yang bayar zakat fitrah, dia yang membayar zakat fitrah istrinya. Jelas, dia yang tunaikan zakat fitrah atas istrinya. Dia punya orang tua yang fakir, wajib dia nafkahi. Ya kan? Wajib dia nafkahi. Maka zakat orang tuanya, zakat fitrah orang tuanya, siapa yang berkewajiban untuk menunaikannya? Orang ini. Karena dia wajib menafkahi orang tuanya, maka zakat fitrah atas orang tuanya pun tanggungannya dia, wajib dia nafkahi. Wajib dia tunaikan zakatnya. Jadi kewajiban zakat fitrah bukan hanya atas dirinya aja, tapi atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Sampai di sini kira-kira jelas apa enggak? Saya akan buka pintu pertanyaan, tapi sebelumnya itu insya Allah setelah pertanyaan ini kita akan bahas. Kalau kita udah paham betul, kita akan bahas ada orang-orang yang wajib kita nafkahi sebagai kewajiban. Ada orang-orang yang kita nafkahi tapi sebenarnya bukan kewajiban kita, hanya kebijaksanaan dari kita. Paham? Jadi harus dibedakan, kita bicara segi hukum. Dari segi hukum ada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Ada orang yang memang kebaikan kita, kebijaksanaan kita, kita kasih nafkah sekalipun nggak wajib. Nah ini hukum berbeda atas kedua ini. Itu ntar kita bahas. Nah, sampai di sini kira-kira jelas apa enggak? Kalau mau bertanya, tafadhol, saya buka pintu pertanyaan. Silakan. Nabi menyatakan demikian, sampai beliau tegaskan, nahnu ummat ummiyah. Kita nih umat yang buta huruf, Nabi bilang begitu. La na'rif hisab, kita enggak tahu urusan yang namanya hisab. Itu di dalam hadis Rasul katakan itu. Baik. Sehingga ulama juga menegaskan masuknya bulan suci Ramadan atau masuknya Lebaran yaitu dengan melihat al-hilal. Jika terlihat maka dia wajib berpuasa atau wajib berlebaran. Jika tidak terlihat maka wajib disempurnakan menjadi 30 hari. Ini bagi orang yang melihat secara langsung. Tapi mayoritas dari kita nggak ada yang lihat. Nah, yang tidak melihat maka kewajiban dia adalah bitubutihi 'indal hakim. Dengan ditetapkannya oleh pemerintah. Dengan ditetapkan oleh pemerintah. Tatkala sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kita berkewajiban untuk mengikuti pemerintah dalam hal ini. Dan ini ditegaskan
Di dalam kitab-kitab fikih demikian. Jadi lebarannya kita dan Ramadannya kita itu nggak lihat organisasi, ya, tanpa memandang organisasi. Tetapi bagi yang tidak melihat hilal, maka dengan ketetapan pemerintah, dan itu ada dalil-dalilnya di dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas. Nah, jadi yang tadi disampaikan, ya, malam takbirannya itu yang versi mana? Versi yang tadi kita sebutkan, ketetapan pemerintah atau mereka yang menyaksikan hilal secara langsung. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Yang jelas dia wajib berzakat, ya kan? Masalah dia menerima zakat, ya tergantung dia di lingkungan yang mana. Ya, tapi dari segi hukum, kita bicara dari segi hukum, selama dia memenuhi syarat wajib berzakat, dia wajib menunaikan zakat fitrahnya. Dan selama dia pun sebagai seorang mustahik, maka dia berhak untuk menerima zakat. Terlepas datangnya itu zakat dari mana nantinya. Boleh, kenapa enggak? Dia mustahik. Iya, dia seorang mustahik, boleh minta kepada panitia. Kenapa enggak? Pertanyaannya, hitungannya saat terbenam, detik-detik terbenam, dia ada gak lebih? Kalau memang detik-detik terbenam dia nggak ada lebih, dia nggak wajib berzakat. Sekalipun udah berlalu malam takbiran, dia terima zakat sampai kaya. Iya. Tapi detik-detik terbenam matahari, yakni saatul wujub, saat kewajiban menjadi kewajibannya dia, yaitu saat terbenam matahari itu, dia nggak memiliki apapun, maka dia nggak wajib berzakat. Walaupun ntar dia terima zakat sampai kaya, tetap nggak kena wajib. Saya rasa jelas. Terima kasih.